Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan melanjutkan sharing dengan teman-teman bagaimana caranya untuk melakukan retur dari barang. Kali ini adalah laptop yang saya beli online, dan ternyata ketika kita melakukan pengecekan ada masalah-masalah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dituliskan penjual ketika kita bersepakat dengan deskripsi yang dituliskan di lapak online-nya. Dan ini teman-teman mungkin secara detail teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya apa saja hal-hal yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan. Yang utamanya adalah terkait dengan fungsi. Ya, fungsi keyboard dari laptop ini tidak berfungsi, jadi saya harus mengembalikannya untuk mendapatkan retur ataupun uang dari pembelian saya. Dalam hal ini teman-teman jangan terlalu cepat untuk melakukan konfirmasi bahwa telah menerima barang sesuai dengan spesifikasi. Jadi ketika kita menerima barang, kita bisa melakukan konfirmasinya setelah memastikan barang yang kita terima ini benar-benar sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi jangan pencet tombol selesai terlebih dahulu, karena ketika selesai tombol komplain tidak akan bekerja. Jadi dalam hal ini saya melakukan memencet tombol komplain, lalu dari tombol komplain inilah kita bisa berkomunikasi dengan marketplace. Dengan kali ini saya menggunakan Tokopedia untuk melakukan diskusi bersama antara kita pembeli, penjual, dan Tokopedia. Hal yang kita bisa komplainkan adalah produk yang tidak lengkap atau kurang itemnya, produk rusak, produk yang tidak sesuai deskripsi, itu juga bisa dikomplainkan teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir melakukan aktivitas jual beli online. Dan kita akan melihat apa saja situasinya ketika saya melakukan komplain. Ini adalah salah satu historinya, diskusi-diskusi sebelumnya. Dan kita sebagai pembeli juga harus aware, harus memastikan bahwa posisi kita juga tidak menyulitkan kita ketika kita melakukan komplain. Ya teman-teman, seperti video-video sebelumnya yang sudah saya sharing sebelumnya, bahwa melakukan dokumentasi ketika kita membuka paket yang datang ataupun membungkusnya kembali ketika kita melakukan retur, itu adalah sangat penting dan teman-teman harus melakukannya. Dan situasi ini ternyata pada case yang terjadi pada diri saya, ternyata hal ini sangat membantu. Ya, ini saya melakukan diskusi bertiga. Saya memastikan apakah produk yang saya kirimkan kembali ke penjual apakah sudah sampai, dan ternyata alhamdulillah barang tersebut sudah sampai. Dan saya juga menanyakan setelah 2 hari berikutnya ini produknya akan diganti ataupun direfund saja. Ternyata penjual berkeinginan juga untuk melakukan reparasi saja dan barang akan dikirimkan kembali ke saya. Saya tidak masalah dengan hal tersebut, dan saya juga menyampaikan beberapa situasi komplain saya yang spesifiknya melalui kolom diskusi. Saran saya, lakukanlah diskusi dengan metode ataupun menggunakan fasilitas marketplace-nya. Jangan melakukan diskusi di luar metode yang dilakui oleh marketplace. Dan di sini ternyata teman-teman, setelah sekian hari saya minta konfirmasi, ternyata dari pihak penjual ini kesulitan atau tidak mau untuk mengirimkan kembali barang yang sudah diperbaikinya dengan alasan ongkos kirim saya tidak mau menanggungnya. Ya teman-teman, sebenarnya secara fair peraturan dari marketplace untuk menanggung ongkos kirim ketika dikirimkan kembali itu adalah dari pihak penjual. Dan ini penjual melakukan komplain juga menginformasikan bahwa charger dari laptop itu tidak saya kirimkan. Ya, jadinya charger menjadi masalah baru ketika teman penjual ini melakukan komplain bahwa menyampaikan bahwa saya tidak mengirimkan chargernya. Ya, disinilah fungsinya diskusi dengan pihak ketiga, marketplace sebagai penengah. Era digital membawa kita ke dunia baru, bahkan untuk jual beli. Untuk itu jual beli secara online kita harus kuat, kita harus mempunyai dokumentasi yang baik, terutama ketika terjadi dispute ataupun masalah seperti yang saya alami. Ya,
ini teman dari penjual sudah melakukan dispute dan juga menyampaikan bukti video ketika dia menerima packingnya, dan saya juga menyampaikan juga bahwa barangnya yang saya kirim adalah selengkap-lengkapnya. Dan ini akhirnya Tokopedia sebagai marketplace juga menengahi, menyampaikan bahwa saya sudah mengirimkan paketnya, namun karena masih ada komplain yang baru tentang charger tersebut, saya diminta juga untuk menyampaikan video penunjang, dokumentasi penunjang apakah saya juga mengirimkan charger yang didisputekan oleh penjual sebelumnya. Tokopedia juga mengkonfirmasi bahwa biaya pengiriman harusnya ditanggung oleh penjual ketika mengirimkan barang penggantinya. Oke, teman-teman, situasi ini cukup panjang, cukup berhari-hari. Jadi yang penting teman-teman mempunyai evidence, mempunyai bukti yang cukup ketika terjadi dispute seperti ini. Penjual juga menyampaikan video ketika dia melakukan unboxing barang yang saya kirimkan sebagai barang return. Di sini tentu saja ini juga menjadi kewajiban oleh teman penjual. Ya, dan saya juga menyampaikan bahwa harusnya dia membuka sisi yang saya komunikasikan sesuai dengan foto, karena disitulah letak chargernya. Namun teman-teman, ternyata tidak semudah itu. Jadi penjual masih bersikukuh. Jadi dia sudah melakukan pengecekan, katanya bahwa tidak terdapat chargernya di video seperti video yang dia sampaikan. Pada situasi ini kembali tim Tokopedia ikut dalam diskusi, menyampaikan bahwa bukti dari teman penjual yang ketika menerima barang return videonya sudah diupload, dan saya diwajibkan juga untuk mengirimkan video ketika saya melakukan wrapping, pembungkusan, pengiriman barang untuk return tersebut. Ya, cuman yang menariknya untuk masukan bersama di sini juga admin menyampaikan apabila saya tidak menyampaikan bukti maka dianggap case ini close, dan uang yang saya bayarkan itu akan langsung cair kepada penjual. Ini sangat menyulitkan bagi saya karena situasinya jadi tidak menguntungkan saya sebagai pembeli. Ya, berikutnya terjadi diskusi lagi, dan untungnya saya mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ya teman-teman, hanya dokumen-dokumen video inilah yang menyelamatkan hilangnya uang saya sebesar yang saya bayarkan untuk pembelian unit laptop ini. Proses jual beli sebenarnya akan senang sama senang dan nyaman sama nyaman apabila kita saling jujur. Dan setelah saya upload, ternyata penjual juga mengkonfirmasi bahwa charger tersebut ada di dalam paketnya. Ya, kenapa tidak disampaikan sebelumnya, tetapi menunggu saya mengupload video ketika saya melakukan wrapping. Tapi ya sudahlah, ini semua pelajaran bagi kita semua. Yang penting adalah kita sebagai pembeli juga aware tentang dokumentasi. Ya, hampir 1 bulan untuk satu case ini saja. Tapi semoga saja dengan video ini teman-teman semua aware dan waspada tentang adanya praktek-praktek jual beli yang mungkin akan tidak menguntungkan kita. Oke, itu saja sharing dari kami. Case sudah close. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.